kerendahan hati. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pesta. Kalau ada pesta biasa, ada tempat paling depan, ada tempat paling belakang. Dan tuan rumah sebagai tuan pesta biasanya menyiapkan tempat paling depan untuk tamu-tamu kehormatan. Untuk tamu-tamu kehormatan. Saya tidak mau berbicara panjang lebar soal indikator, soal petunjuk tamu yang terhormat atau tidak terhormat. Biarlah itu menjadi konsumsi pribadi kita. Tetapi Bapak Mama, dalam Injil hari ini Tuhan memberi semacam nasihat kepada kita semua, bahwa di mata tuan rumah, tamu yang terhormat maupun tamu yang tidak terhormat adalah satu misteri, suatu kenyataan fakta yang kita semua tidak tahu. Tuan rumah yang tahu mana tamu terhormat dan mana tamu yang menurut dia bukan terhormat. Dan sikap dasar yang Tuhan Yesus minta dari kita sebagai tamu yang diundang dalam perjamuan, dalam pesta, adalah spirit, semangat kerendahan hati. Kita datang ke tempat pesta dengan duduk di belakang. Dengan duduk di belakang. Dan kalau tuan rumah sungguh merasa, sungguh percaya bahwa kita adalah orang terhormat, dia akan panggil kita untuk duduk di depan. Dia akan panggil kita untuk duduk di depan. Itulah spirit kerendahan hati. Saya bersyukur bahwa saya lahir di tengah stasiun, di tengah lingkungan di mana orang-orangnya penuh dengan semangat kerendahan hati. Saya belajar itu sejak saya masih kecil sampai saya besar. Di stasiun ini, di tempat ini ada banyak orang-orang kecil. Ada banyak orang-orang hebat yang merasa kecil. Orang yang punya pikiran yang bernas, pikiran yang cemerlang, tapi masih mau bergabung bersama-sama dengan orang-orang sederhana yang bertani, yang berkebun. Tapi ada juga orang-orang sederhana yang berpikir besar, punya opini, punya pendapat yang bisa membantu orang lain. Mereka tidak sombong, mereka rendah hati, dan dengan caranya masing-masing berusaha dan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi sesama di sekitar. Kita semua orang berdosa, kita semua orang bersalah, kita semua tidak ada yang suci. Kekudusan, kesucian itu adalah rahmat. Dia pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan jangan berani mengaku diri sebagai orang suci. Tetapi sikap yang paling tepat di hadapan Tuhan ialah membungkuk rendah. Kita mengaku diri sebagai orang berdosa. Karena tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang bersih, yang murni, yang luput dari noda dosa. Terima kasih Bapak Mama semua umat yang ada di stasiun, lingkungan, KUB sekitar sini. Kamu mengajarkan kepada saya tentang kerendahan hati. Dan dengan cara itu, kamu memberikan semacam katekis umat bahwa kita lahir sebagai orang-orang sederhana. Kita perlu menjadi rendah hati. Dan berbekal kerendahan hati itu, kita berjuang dengan cara kita masing-masing untuk memberi yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan suka, Tuhan cinta, Tuhan sayang orang-orang yang rendah hati. Mudah-mudahan semangat kerendahan hati yang Tuhan coba ajarkan kepada kita lewat bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas hari ini menjiwai kita semua, menggarami kita semua, sehingga kita tampil sebagai orang-orang dalam satu KUB, dalam satu lingkungan, dalam satu stasiun, dalam satu paroki yang sungguh-sungguh rendah hati. Yakinlah ketika kita semua memposisikan diri sebagai orang yang rendah hati,
Tuhan panggil kita untuk duduk di tempat yang terdepan dalam kerajaan, dalam kemuliaan surga abadi. Semoga